Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu para peserta orientasi Change Management, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelatihan konsepsi IKN. Izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian, nama saya Iman Iskandar, Widyaswara Ahli Madya pada BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun agenda dari konsepsi Ibu Kota Nusantara ini merupakan agenda ketiga ya dari kurikulum pelatihan Change Management, di mana rekan-rekan semua telah melalui tahap pembelajaran mandiri dengan perubahan pola pikir maupun digitalisasi pemerintahan. Dan pada sesi klasikal kali ini kita akan berdiskusi tentang materi konsepsi Ibu Kota Nusantara. Dan pada pokok bahasan micro teaching kali ini kita akan berfokus pada IKN sebagai Spon City ya. Apa itu Spon City? Tentu Bapak Ibu sekalian akan berada pada Ibu Kota Nusantara kita. Ini akan kita wujudkan selain menjadi Smart City, dia akan menjadi Forest City, dan yang ketiga adalah Spon City. Kota spons yang menjadikan Ibu Kota Nusantara ini tangguh terhadap bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja tantangan bencana dalam pembangunan IKN kita ya? Tentu Kalimantan Timur ini berada pada wilayah topografi perbukitan dan memiliki iklim tropis yang luar biasa, dan IKN dihadapi pada beberapa tantangan nih Bapak Ibu sekalian yang bisa mengancam keseimbangan lingkungan kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Dan ini berdasarkan data dari BNPB yang diolah pada tahun 2020, di mana di sini ada resiko rendah, kemudian ada resiko sedang, dan resiko tinggi. Dan ini semua harus kita bisa pahami Bapak Ibu sekalian tentang tantangan bencana ini. IKN itu dirancang sebagai kota spons, ya, Spon City. Apa itu Spon City? Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, definisinya Spon City merupakan kota yang memiliki kapasitas ya, untuk mengintegrasikan manajemen air perkotaan ke dalam kebijakan perencanaan dan desain perkotaan. Ini Bapak Ibu sekalian siap ya kira-kira untuk berpartisipasi aktif nanti dalam mewujudkan Spon City ini. Di mana ada 4 ya karakteristik dari Spon City ini, yaitu pertama adalah karakteristik melindungi. Ya, bagaimana kita mendesain sistem hijau biru perkotaan dari pembangunan dan polusi. Ya, di mana nanti dari mulai rumah kita sampai kepada transportasi dan sebagainya, pembangunan dan sebagainya, itu semua diharapkan bisa berorientasi pada lingkungan ya, dan minim dari polusi. Kemudian yang kedua adalah ciri menghambat ya. Bagaimana kita limpasan air hujan ini bisa dialirkan ya, mencapai ke saluran air dan sungai dengan tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan, di mana air hujan di penampungan waduk, kolam, dan bendungan. Ya, ini juga bisa dilakukan penampungan ya untuk kemudian digunakan ya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian melepaskan, di mana air hujan ke akuifer untuk mengisi kembali air tanah. Dan inilah 4 aktivitas yang harus kita wujudkan di dalam Spon City ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja fitur dan strategi kunci terkait kota spons? Ya, di sini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah permukaan yang dapat meresap. Nah, di mana penggunaan bahan yang dapat meresap pada lapisan jalan, di sini trotoar ya, dan permukaan perkotaan lainnya, ini memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah daripada mengalir ke saluran air hujan ya. Jadi semaksimal mungkin serapan ya daripada air hujan maupun air yang turun. Kemudian infrastruktur pengendalian banjir. Nah, di sini dibangun waduk penampungan, ya, bagaimana bendungan yang dapat meresap dan tangki penyimpanan bawah tanah dapat menyimpan air hujan yang berlebih selama hujan deras dan melepaskannya secara perlahan untuk mencegah banjir di hilir. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah roof gardens and green roof. Nah, disinilah peran kita nanti Bapak Ibu, bagaimana kita mampu menanam vegetasi di atap, ya, tempat tinggal kita, membantu penyerapan air hujan, dan mengisolasi pembangunan dan mengurangi efek pulau panas perkotaan. Kemudian yang keempat adalah kita membangun kesadaran publik dan mengedukasi. Bagaimana kita mampu juga nanti berperan aktif memberitahu penduduk ya tentang dan juga pemangku kepentingan tentang pentingnya manajemen air dan mendorong penggunaan air yang bertanggung jawab. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah peningkatan perencanaan kota. Bagaimana mengintegrasikan manajemen air ke dalam proses perencanaan ya, perkotaan untuk memastikan, Bapak Ibu, bahwa penggunaan lahan dan pola pengembangan itu mempertimbangkan keberlanjutan air. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah sistem drainase berkelanjutan. Ya, bagaimana kita mampu nanti mengimplementasikan teknik SUDS seperti taman hujan, ya, selokan bio, ya,
dan kolam retensi membantu mengelola aliran air hujan dan menyaring polutan sebelum mencapai badan air. Kemudian yang ketujuh adalah ruang hijau. Nah, disinilah ruang hijau yang akan kita perbanyak dan kita jaga, Bapak Ibu sekalian, meningkatkan ruang hijau seperti taman, ya, lahan basah, selokan bervegetasi, membantu menyerap dan menyimpan air hujan. Nah, ini tujuannya adalah seperti ini. Area-area ini juga akan berfungsi ya sebagai spons alami dan dapat meningkatkan estetika perkotaan dan keanekaragaman hayati. Nah, Bapak Ibu sebagai pegawai tentu kita berharap bisa berperan aktif ya dalam meningkatkan ruang hijau maupun memanfaatkannya. Kemudian penggunaan ulang dan daur ulang air. Nah, ini yang terakhir, yang kedelapan adalah menangkap dan mengolah air hujan ya untuk digunakan non portable seperti irigasi, pembilasan, toilet ya, mengurangi permintaan terhadap sumber daya air tawar dan mengurangi volume air hujan yang mengalir. Nah, ini adalah 8 fitur dan strategi kunci terkait kota spons yang harus kita wujudkan. Bapak Ibu sekalian siap ya mewujudkan kota spons? Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, terhubung dengan konsep kota spons, perencanaan dan implementasi konsep Nature Based Solution atau NBS. Nah, Nature Based Solution inilah sebuah upaya kita untuk mengintervensi bagaimana menyelesaikan tantangan ya dan isu sosial tentang lingkungan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa penting NBS ini untuk IKN? Ya, silakan Bapak Ibu diskusikan ya dengan rekan di sebelah Bapak Ibu sekalian. Jadi berdua-berdua ya silakan berdiskusi ya. Setelah itu kita akan paparkan satu persatu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda terhadap materi konsepsi Ibu Kota Nusantara ini. Selamat bertugas di Ibu Kota Nusantara yang baru. Sukses selalu untuk Anda semua. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.